Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrom Al-Fatir. Ingin mempresentasikan laporan praktik kerja yang selama 1 bulan di tempat bekerja saya. Pertama, saya dengan judul analisis cacat produk pada proses tapping dan upaya peningkatan kualitas menggunakan metode failure mode. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Karena menganalisis permasalahan cacat produk yang terjadi pada proses pembubutan ulir atau bisa disebut proses tapping pada komponen sheet. Cacat yang sering muncul ini meliputi ulir rusak, ulir miring, berampat ulir, atau ulir tidak tembus, yang berdampak pada meningkatnya biaya scrap dan menurunnya efisiensi produksi. Rumusan masalah yang saya ambil di sini yaitu bagaimana jenis kegagalan atau cacat produk yang paling dominan yang terjadi pada proses tapping di PT Pananta Jaya Mandiri. Lalu bagaimana penerapan metode failure mode and effect analysis atau FMEA dapat digunakan untuk menentukan mode kegagalan, efek, penyebab, dan tingkat resiko pada proses tapping. Lalu bagaimana usulan tindakan perbaikan yang efektif dan terprioritas untuk meminimalkan mode kegagalan dengan nilai RPN tertinggi guna peningkatan kualitas produk akhir. Apa sih tujuan KP itu? Yaitu mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis jenis serta mode kegagalan dominan pada proses tapping, mengevaluasi efek, penyebab, dan tingkat resikonya menggunakan metode FMEA melalui perhitungan RPN, serta merumuskan usulan tindakan perbaikan yang efektif dan terprioritas guna meminimalkan atau menghilangkan kegagalan dengan nilai RPN tertinggi. Profil perusahaan yang saya tempati yaitu ADR Group. ADR Group ini didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Edi Hartono selaku owner ADR Group ini, yang awalnya dengan nama CP Auto Diesel Radiator, saat ini menjadi ADR Group, memiliki 3 divisi bisnis utama yaitu otomotif, agribisnis, dan properti. PT Pananta Jaya Mandiri itu didirikan pada tahun 1983 sebagai perusahaan gabungan dengan Donaldson, yaitu perusahaan di Amerika yang fokus produksi komponen filterisasi presisi. Visi ADR ini menjadi perusahaan kelas dunia dan dunia industri komponen otomotif. Misinya peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi persyaratan melalui kecemerlangan dalam proses transformasi. Persiapan proses tapping, yaitu komponen yang akan diproses tap, yaitu sheet yang belum ditap. Kemudian toolsnya ada kunci L. Kunci L-nya itu bukan satu ya, jadi kunci L-nya itu kunci L set, bermacam-macam lah. Kemudian roll tap sesuai part number atau ukuran yang akan ditap, proses tap. Kemudian jig go no go sesuai dengan roll tap, yaitu untuk mengetahui apakah hasil dari proses ini oke atau tidak. Jika go yaitu good, jika no go yaitu not good. Proses alur pada proses tapping yaitu diawali dengan persiapan benda kerja yang telah dibor atau di stamping sesuai ukuran inti ulir, harus sesuai ya. Kemudian dilakukan penyetelan mesin atau setting mesin, kemudian pemasangan roll tap, kemudian mengatur RPM, lanjut menghidupkan coolant, lalu memproses tap, membentuk ulir, sesuaikan kedalaman, lalu cek hasil ulir dinyatakan oke atau cacat. Hasil analisis, yaitu hasil observasi menunjukkan bahwa cacat pada proses tapping meliputi ulir akibat tap aus dan RPM berlebihan.
Ulir terdapat bram karena kurangnya pelumasan. Ulir miring akibat kesalahan penyetelan jig, serta ulir tidak tembus yang disebabkan oleh kedalaman tapping yang tidak sesuai spesifikasi. Itu ulir aus itu rusak itu ketika RPM-nya terlalu kencang. Uh, Ulir terdapat bram juga karena ada kurangnya pelumasan atau kurangnya coolant. Ulir miring akibat penyetelannya miring. Jadi meja jignya itu tidak presisi, mengakibatkan seat jadi miring. Kemudian ulir tidak tembus akibat tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi roll tab itu tidak masuk seutuhnya. Di sini produk oke, saya akan mengambil sampel dari 1000 sampel. Produk oke 79%. Produk rusaknya yaitu produk cacat ini dibagi menjadi 4 tadi. Yang paling besar itu ulir rusak 9%, bram pada ulir, lalu ulir miring, lalu ulir tidak tembus. Kesimpulannya, berdasarkan analisis terhadap 1000 piece produk di PT Permata Jaya Mandiri, cacat ulir yang terbukti paling dominan yang beresiko tinggi terhadap RPN 432 sehingga melalui penerapan metode FMEA dan tidak perbaikan terprioritas sehingga pergantian mata tab standarisasi RPM dan pelatihan operator. Nilai RPN berhasil diturunkan hingga 75% serta total cacat diproyeksikan menurun dari 21% menjadi cacat sekitar 10% yang memiliki peningkatan kualitas produk secara signifikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.